Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Desi Dirahayu, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di video kali ini aku akan membahas terkait analisis kepribadian dari keluarga aku sendiri. Video kali ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Bapak Halim Purnomo. Nah, sebelum masuk ke apa aja sih kepribadian dari keluarga aku akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kepribadian seseorang dalam keluarga. Nah, kepribadian individu dalam keluarga itu sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antar anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil dari teori Bowen Family System, bahwasanya teori ini memandang keluarga itu sebagai sistem emosional yang saling mempengaruhi, di mana setiap kepribadian anggota keluarga itu tidak terbentuk secara individual, melainkan dibentuk oleh pola hubungan dan juga pola komunikasi antar anggota keluarga lainnya. Nah, di teori ini ada beberapa konsep utama. Yang pertama itu ada differentiation of self atau pembedaan diri. Nah, poinnya apa? Poinnya di sini itu seberapa besar seseorang itu mampu memisahkan identitas pribadinya dari pengaruh keluarga. Nah, contohnya apa? Orang yang mempunyai differentiation yang tinggi itu dapat berpikir dan juga mengambil keputusan sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh emosi dan juga tekanan dari keluarga. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang differentiation-nya rendah itu akan mudah sekali terpengaruhi oleh konflik atau emosi keluarga sehingga sulit untuk mengambil keputusan secara rasional begitu. Kemudian yang kedua itu ada pola segitiga. Nah, ketika ada dua orang dalam keluarga yang mengalami konflik, maka cenderung melibatkan orang ketiga itu sebagai penengah atau orang yang mengurangi ketegangan dalam sebuah konflik. Nah, konsep ini itu kadang bisa memperkuat hubungan keluarga, tapi tak menutup kemungkinan juga bisa memperumit sebuah masalah. Begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah family emotional system atau sistem emosional keluarga. Nah, emosi dalam keluarga itu bersifat menular. Misalnya nih, jika salah satu anggota keluarga mengalami stres, maka anggota lainnya cenderung merasakan dampak emosional yang sama. Pola ini bisa aja menciptakan suatu lingkaran yang negatif jika terus berulang. Misalnya contohnya apa? Jika ayah itu stres masalah pekerjaan, kemudian ia melampiaskan emosionalnya kepada anak dan istrinya di rumah, maka kemudian emosional itu akan mempengaruhi suasana hati dari istrinya, kemudian dari anak-anaknya. Sehingga jika pola ini berulang, maka akan memperburuk kondisi dari sebuah keluarga. Begitu. Kemudian yang keempat itu ada multigenerational transmission process atau proses transmisi antar generasi. Nah, pola kepribadian dan juga pola perilaku dalam keluarga itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, anak-anak itu belajar dari orang tua mereka, kemudian orang tua mereka itu belajar dari orang tuanya lagi atau kakek nenek, sehingga perilaku ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, pola ini bisa bersifat positif ataupun bersifat negatif. Contohnya, ada sebuah keluarga yang memiliki pola komunikasi tertutup. Nah, anak-anak mereka mungkin akan meneruskan pola komunikasi ini kepada keluarga mereka di masa yang akan datang. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika pola komunikasi keluarga itu terbuka, maka anak-anak mereka akan lebih terbuka lagi kepada keluarga mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima itu adalah emotional cut off atau pemutusan emosional. Maksudnya apa? Nah, ketika seseorang itu mencoba memutuskan emosional dengan keluarga untuk menghindari konflik atau stres. Nah, orang yang melakukan emotional cut off itu biasanya menjauhnya itu bisa menjauh secara fisik ataupun emosional dari keluarga mereka. Ibaratnya tuh ketika ada konflik, orang ini tuh menghindar gitu. Namun, emotional cut off ini bukanlah solusi jangka panjang ya, karena konflik itu tidak dapat terselesaikan secara kita menghindari
ada akibat lain yaitu berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga begitu. Kemudian yang keenam itu adalah posisi saudara kandung. Nah, posisi dalam urutan kelahiran nih, misalnya ada anak pertama, kemudian ada anak kedua, kemudian anak kedua kan biasanya anak tengah, kemudian ada anak bungsu. Nah, urutan kelahiran ini bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya nih, kalau yang kita tahu ya, anak pertama itu biasanya lebih cenderung ke mandiri, kemudian lebih bertanggung jawab. Kemudian anak yang kedua ataupun anak tengah ini biasanya lebih merasa kurang diperhatikan dari saudara-saudaranya. Kemudian lebih cenderung mencari perhatian yang lebih berbeda gitu. Kemudian anak bungsu bisa kita sebut juga sebagai anak yang manja, kemudian lebih dilindungi dari kakak-kakaknya begitu. Jadi urutan kelahiran ini juga mempengaruhi kepribadian seseorang dari kalau dari teori Bowen gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep-konsep utama dari teori yang saya ambil. Nah, sekarang kita akan menganalisa apa aja kepribadian keluarga aku gitu. Nah, keluarga aku itu terdiri dari yang pertama ayah, itu ada ayah kandung, kemudian ada ayah sambung, dan juga ada ibu, ada kakak, dan saya anak terakhir. Sebenarnya kalau dari ayah sambung itu juga mempunyai dua anak, yang pertama laki-laki, yang pertama perempuan itu sudah menikah dan sudah punya anak, kemudian yang kedua itu yang laki-laki. Tapi di video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang keluarga inti saja. Yang tadi saya sebutkan ada ayah, ayah sambung, kemudian ibu dan juga kakak. Nah, kalau ayah kandung itu tipe kepribadiannya menurut saya orangnya sabar, kemudian legowo, cuek tapi peduli, kemudian kurang ekspresif, kurang bisa mengekspresikan diri. Kemudian kalau ayah sambung itu pekerja keras, cuek dan juga kurang terbuka. Nah, kalau ibu itu orangnya ekstrovert, suka berbaur, itu gampang beradaptasi kalau ibu. Kemudian ibu juga orangnya tangguh, pekerja keras dan juga penyayang. Kalau kakak perempuan aku itu orangnya overprotective, kemudian mudah khawatir, mandiri, juga bertanggung jawab dan juga berani. Tipe kepribadian keluarga saya sesuai dari konsep yang tadi. Yang pertama itu ada differentiation of self atau pembedaan diri. Nah, kalau ayah kandung itu memiliki differentiation yang rendah. Ia menjaga jarak secara emosional dan juga secara fisik dengan anak-anaknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sewaktu dulu saya masih kelas berapa ya? Kelas 2 SD, itu ayah pergi merantau. Merantaunya itu keluar kota. Setahu saya, ayah itu pergi karena memang ada kendala secara finansial dan juga pengen memperbaiki kondisi finansial keluarga. Tapi setelah 2 minggu kepergian ayah, itu kami sempat hilang kontak atau hilang kabar selama bertahun-tahun hingga 10 tahun. Kalau nggak 10 tahun hilang kabar. Sehingga menurut saya ayah ini memiliki differentiation yang rendah, cenderung memang tidak melibatkan anggota keluarga dalam mengambil keputusan, tidak melibatkan anak-anak. Yang saya jelaskan tadi kan kalau differentiation-nya tinggi itu tidak terpengaruh terhadap keluarga, tapi kalau ayah ini memiliki differentiation yang rendah karena dalam pengambilan keputusan itu lebih cenderung ke memutuskan sendiri tanpa berdiskusi dulu dengan anak-anak. Kemudian kalau ibu itu memiliki differentiation yang tinggi. Karena kenapa? Karena ibu itu mampu menyeimbangkan emosi dan juga menunjukkan kasih sayang serta bertanggung jawab. Ibu itu orang yang tangguh menurut saya karena memang dari kecil eh, saya sama mbak dirawat sama ibu dari ayah pergi ya. Ibu itu pekerja keras, apapun ibu lakuin biar anak-anaknya bisa sekolah, mulai dari berjualan di pasar itu biasanya ibu berangkat subuh pulangnya sore, kemudian malam itu lanjut lagi bikin kue buat jualan di pasar. Kadang ibu juga bantuin orang pekerjaan rumah kayak nyetrika, kemudian kayak apa ya, eh, nyuci baju orang begitu. Jadi ibu itu orang yang memang bertanggung jawab dan juga bekerja keras. Nah, kalau kakak itu menunjukkan differentiation yang sedang. Meskipun kakak itu orangnya juga bertanggung jawab dan juga berani, tapi
kakak itu masih terpengaruh emosi keluarga karena sifatnya yang overprotective terhadap adiknya gitu. Kemudian tadi ada pola segitiga atau triangles. Dalam keluarga saya ada kemungkinan terbentuk segitiga emosional antara ibu, antara ayah kandung maupun ayah sambung, dan juga saya sama kakak. Nah gitu. Nah, ibu itu sering menjadi penengah ketika terjadi konflik. Nah, kakak mungkin terlibat sebagai orang ketiga ya dalam konflik keluarga. Kakak itu biasanya kalau saya ada masalah biasanya cenderung ke melindungi, tapi kalau saya bermasalah sama kakak itu yang penengahnya ibu. Kalau misalnya kakak yang bermasalah sama ibu itu yang penengahnya saya, begitu. Jadi ada pola segitiga di keluarga saya. Kemudian yang konsep selanjutnya itu adalah family emotional system atau sistem emosional keluarga. Nah, kalau kedua ayah saya itu cenderung menjaga jarak emosional yang menciptakan suasana itu kurang terbuka. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang tadi ayah kandung sedang menjaga jarak secara emosional dan juga secara fisik. Nah, di tahun 2019 kalau nggak salah itu ibu mengambil suatu keputusan yang besar yang memang eh, ibu melibatkan kami sebagai anak-anaknya, tapi di waktu itu saya masih belum bisa menerima keputusan ibu. Keputusan apa yang ibu ambil yaitu keputusan untuk menikah, karena ibu memang sudah mengurus perceraian dari ayah karena memang 10 tahun itu tidak ada kabar, jadi udah bisa mengurus ke pengadilan agama, sehingga tahun 2019 itu ibu memilih untuk menikah. Awalnya memang terjadi jarak secara emosional saya dan ayah sambung karena waktu itu saya masih belum menerima eh, kehadiran beliau di keluarga kami gitu. Tapi seiring berjalannya waktu jarak itu mulai eh, tidak terlalu berjarak begitu hingga saat ini. Kemudian kalau ibu itu menjadi pusat stabilitas emosional dalam keluarga, tetapi ini juga dapat membuatnya lelah. Kadang ibu tuh capek jika semua emosi itu larinya ke ibu. Makanya kadang ibu tuh ya kalau sedih cerita cerita ke kami anak-anaknya, kalau ada masalah juga cerita, karena memang menjadi ibu itu berat, apalagi kalau single parent ya waktu itu. Kemudian kalau kakak itu orangnya mudah khawatir, menunjukkan bahwa pola emosi keluarga itu menular. Kakak orangnya mudah khawatir sama kayak ibu, mudah khawatir. Kemudian ketika ada masalah itu sangat khawatir sekali. Kalau misalnya nih, kenapa saya bilang kakak itu mudah khawatir? Contohnya ketika saya tidak bisa dihubungi WA, padahal saya centang 2. Nah itu langsung di spam, chat itu kamu kemana, kamu gimana, kamu lagi ngapain? Padahal waktu itu saya ketiduran, kadang lagi ada kelas, jadi nggak sempat buat megang HP. Jadi kakak tuh khawatirnya di situ. Kemudian konsep selanjutnya itu ada multi generational transmission proses atau proses transmisi antar generasi. Nah, pola ini yang tadi diwariskan antar anggota keluarga. Kalau ibu itu mewariskan sifatnya yang tangguh dan juga kerja keras kepada kami, anak-anaknya. Kakak itu tipe orang yang sangat bekerja keras sekali. Karena dulu sewaktu kami masih sekolah, kami membantu ibu untuk berjualan gorengan. Itu biasanya sebelum berangkat itu kami bawa gorengan ibu ke sekolah. Jadi diajarkan buat mandiri karena memang kami berasal dari keluarga yang sederhana. Kemudian hingga saat ini kakak itu orangnya tangguh dan kerja keras. Karena waktu itu ditanya sama ibu setelah lulus SMA ya, kakak ditanya, kamu pengen kuliah enggak? Terus kakak jawab, aku nggak usah kuliah, aku maunya kerja aja biar adik yang kuliah. Jadi di sini kan terlihat kalau kakak itu orangnya pekerja keras, orangnya tangguh, mandiri, terus rela berkorban demi adiknya sih, gitu. Kemudian kalau sifat ayah yang cuek itu dan kurang ekspresif itu ya menurun ke anak-anaknya. Saya juga sering merasa kurang ekspresif ya, kurang
terbuka. Ketika ada permasalahan yang memang membuat saya sedih itu saya kurang terbuka, apalagi cerita ke ibu. Tapi kalau dalam hal kesenangan ya biasanya cerita. Jadi saya itu kadang bingung buat mengekspresikan emosi. Kalau sedih takutnya nanti dijudge, ih kamu kok sedih, padahal itu adalah emosi yang memang biasa terjadi pada manusia. Jadi kalau kepribadian saya itu sama seperti ayah, kurang ekspresif dan juga kurang terbuka. Nah, pola selanjutnya yaitu emotional cut off atau pemutusan emosional. Sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwasanya ayah kandung itu menunjukkan beberapa ciri dari emotional cut off dengan menjaga jarak emosional dan juga jarak fisik dari keluarga. Nah, dampaknya anak-anaknya ini mungkin yang saya rasakan itu sulit untuk membangun hubungan yang terbuka dan juga penuh kepercayaan dengan orang lain gitu. Kemudian kalau posisi saudara kandung, kakak itu ya namanya anak pertama itu menunjukkan peran klasik ya sebagai anak pertama ya bertanggung jawab, protektif, berani, mandiri begitu. Kalau sifat overprotective kakak ini mungkin muncul karena kakak itu merasa dirinya menggantikan sosok ayah yang kurang terlibat secara emosional. Jadi kakak itu maksudnya menggantikan ayah sebagai pelindung dari adiknya. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi dengan saya, kakak itu cenderung ke overprotective. Jadi gak ada yang boleh menyakiti adiknya selain dia begitu. Jadi kalau ada permasalahan sama saya, biasanya kakak itu overprotective sekali gitu. Nah, apa kesimpulan yang bisa saya ambil dari analisis kepribadian keluarga? Yang pertama itu tentunya meningkatkan komunikasi terbuka. Sebagai anak, seharusnya saya juga terbuka kepada ibu, terbuka kepada ayah. Sekarang sedang memperbaiki hal itu. Kepada ayah kandung juga hubungannya mulai baik, sering menanyakan kabar. Kemudian kepada ibu dan juga ayah sambung juga seperti itu. Setiap hari biasanya komunikasi walaupun lewat HP. Kemudian sama kakak juga, karena saya tahu kakak itu orang yang overprotective, jadi saya lebih ke ngabarin besok saya mau ada kegiatan ini, jangan khawatir karena memang kegiatannya bareng-bareng misalnya. Kemudian solusi yang kedua itu mengurangi emotional cut off. Jadi sebagai anak itu saya selalu merindukan keluarga yang lengkap, keluarga yang ada ayah, peran ayah, kemudian peran ibu dan juga peran keluarga. Jadi lebih baik kalau tidak ada permasalahan yang rumit, itu lebih baik jangan menjaga jarak secara emosional ataupun secara fisik terhadap anak-anaknya. Apalagi ketika anak itu masih kecil, ketika anaknya itu masih membutuhkan peran dari orang tua. Kemudian yang keempat itu meningkatkan differentiation of self. Yang selanjutnya membentuk pola baru dalam keluarga. Dari analisis ini kan saya jadi tahu ada beberapa pola yang memang harus diperbaiki dari keluarga. Kemudian dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya memang betul kepribadian seseorang apalagi dalam keluarga itu tidak terbentuk secara individual, tetapi sangat dipengaruhi oleh hubungan dalam keluarga. Kemudian analisis berdasarkan teori Bowen tadi membantu saya untuk memahami bagaimana pola komunikasi. Oh ternyata komunikasi keluarga saya ternyata masih kurang begitu. Kemudian peran dan juga konflik dalam keluarga. Nah, selanjutnya pentingnya membangun pola komunikasi yang sehat antar anggota keluarga agar memiliki keseimbangan emosional yang baik. Kemudian solusi yang diberikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung. Nah, gitu teman-teman, sekian dari analisis keluarga saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.